Sobat Kopi Manis Koptari, jumpa lagi kita dalam A Few Minutes Talk About God, edisi Hari Raya Paskah, bersama saya, Suster Maria Seba, SFIC. Sobat Kopi Manis yang terkasih, hari ini kita memperingati Paskah kebangkitan Tuhan. Nah, perayaan iman ini biasanya dihiasi dengan nuansa pernak-pernik Paskah. Salah satunya adalah hiasan telur Paskah. Kita bisa melihat antusias umat di paroki-paroki, stasi-stasi, bahkan mungkin di biara-biara diadakan perlombaan mencari telur Paskah atau menghias telur Paskah. Sobat Kopi Manis Koptari, selain perayaan sukacita Paskah dengan aneka perlombaan, hiasan telur Paskah, mencari telur Paskah, ada satu hal yang lebih bermakna yang patut kita rayakan, yakni kenangan akan kisah cinta Tuhan yang mengagumkan kepada umat manusia. Melalui sengsara, wafat dan kebangkitan putranya Yesus Kristus, Allah Bapa mau menyatakan kasih-Nya yang tanpa batas kepada umat manusia. Refleksi untuk kita, bagaimana perayaan kasih Allah yang agung ini kita hayati dalam hidup keberimanan kita. Salah satunya adalah berusaha menjadi saksi-saksi cinta kasih-Nya di tengah dunia. Dalam Injil hari ini, kita mendengar kesaksian iman 3 tokoh terkenal dalam kitab suci, yakni bagaimana Maria Magdalena, Petrus, dan Yohanes membangunkan kita dengan kejutan di pagi hari yang kemudian menjadi kejutan di sepanjang masa bagi dunia. Nah, salah satu tokoh yang mau suster angkat dalam renungan hari ini adalah Maria Magdalena. Dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9 dikisahkan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Dalam penggalan perikop Injil Yohanes ini mau mengatakan bahwa Maria Magdalena sangat mencintai Yesus. Rasa cinta yang begitu dalam mengalahkan ketakutan. Inisiatif dan kenekatan Maria Magdalena untuk pergi ke makam Yesus pagi-pagi benar menjadi kejutan yang istimewa bagi kita. Secara fisik, Maria Magdalena tidak akan mampu membuka batu penutup makam, tetapi ia nekat, karena di matanya cinta pasti akan membukakan jalan keluar, sesulit apapun suatu persoalan. Perjumpaan dan sapaan Yesus secara personal kepada Maria Magdalena memperbaharui iman dan gambarannya tentang Yesus. Saat namanya disebut, Maria Magdalena kegirangan dengan mengatakan, "Rabuni." Dalam situasi sedih, gelisah, Maria Magdalena mendapat penghiburan. Ia tidak sedih lagi. Ia telah menemukan jantung hatinya. Nah, apa arti kisah Injil ini bagi kita? Apakah itu memberitahu kita bahwa kita juga harus mencari dan merindukan Yesus? Tentunya ini memberitahu kita bahwa kita juga harus memiliki kerinduan yang selalu akan Yesus. Karena alasan sederhana bahwa saat kita merindukan Tuhan, kita pasti akan segera menemukannya. Demikian kiranya pengalaman iman Maria Magdalena ini juga mewakili kerinduan kita untuk bertemu dengan jantung hati kita, yakni Yesus Kristus yang telah bangkit. Jantung hati merupakan organ penting. Ia merupakan pusat kehidupan manusia. Nah, jika jantung itu tidak berdetak lagi, maka pada saat itu juga berakhirlah sejarah kehidupan seorang manusia. Di sini suster juga mengutip pengalaman iman Bapak Santo Fransiskus Assisi yang mengungkapkan bahwa relasi personalnya dengan Yesus, jantung hatinya, dalam doa merupakan hal yang sentral. Dia mengatakan bahwa doa adalah nafas. Karena melalui doa, ia mengalami kehidupan baru, memperoleh nafas kehidupan rohani kembali. Dikutip dalam buku yang ditulis oleh Celano, dalam 2 Celano, Fransiskus bukan hanya sekedar berdoa, tetapi ia sudah menjadi doa itu sendiri.
Akhirnya, pesan pada Hari Raya Paskah ini mau mengajak kita untuk merefresh, mengupgrade kembali iman kita akan Tuhan, bagaimana Allah terus berkarya dalam hidup kita. Kita sering terpesona dengan hal-hal besar, namun mengabaikan keajaiban-keajaiban kecil yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama Kristus yang bangkit, kita juga diundang untuk turut bangkit dari ketidaksadaran kita, untuk melihat secara nyata karya Allah dalam seluruh hidup kita. Entah dalam suka maupun dalam duka, gagal maupun sukses, tawa dan air mata. Selamat Hari Raya Paskah. Haleluya.